Apaan nih? Apaan nih tiba-tiba datang kayak gini? Emang Salam kek atau permisi? ya aku senang aja kalau misalkan ketemu sama kamu, Put. Ini ada apa? Pak Bayu, Pak Bayu, Pak Bayu, ngapain di sini Pak? Ya itu bukan urusan kamu. Kalian di sini ngapain? Kalian marah-marah sama Putri? Bukan seperti itu Pak. Kalau kalian tahu ya, dia itu orang yang paling aku sayang. Hah? Aku harus minta solusi sama Arif. Aku bakalan ceritain tentang masalah aku ini. Aku juga gak enak sama Vivi. Oh, Bayu di mana sih? Kenapa? Iya di sini. Iya. Rif, masih yuk. Oh, kok tiba-tiba nyuruh aku datang ke sini. Aku lagi bingung, Rif. Bingung dalam hal apa? Jadi aku itu dijodohkan, Rif. Sama Vivi dijodohkan dengan adiknya. Hah? Maksudnya? Iya, Vivi menjodohkan aku sama adiknya. Sedangkan aku udah suka sama orang lain. Gimana caranya aku buat nolak sama Vivi? Sedangkan Vivi itu rekan kerja aku. Dia juga udah baik banget sama aku. Ya, kamu harus bisa misahin antara pekerjaan dan perasaan kamu sih. Kamu bisa prioritaskan yang mana? Kalau pekerjaan, ya aku rasa kamu bisa dapat kerjaan dari mana aja. Tapi kalau masalah hati, itu yang berat. Dan aku gak enak Rif sama Vivi. Dia udah baik banget sama aku. Ntar dikira aku malah sok jual mahal, atau dikira ya aku sombong dan lain sebagainya. Soalnya Vivi udah baik banget sama aku. Dia udah banyak bantu aku, Rif. Win, iya Bu. Kita tuh harus cari Putri kemana lagi ya? Aduh, saya udah kerahkan semua orang-orang yang kerja sama Ibu. Terutama orang-orang yang Ibu sudah percaya banget. Dan mereka bisa diandalkan. Itu pun masih belum bisa ketemu, Bu. Ini udah hampir sebulan dia ngilang. Harusnya kalau dia emang nggak mau dijodohin, bilang, bukan main kabur gitu aja. Padahal aku juga minta dia itu bisa tanggung jawab sama perusahaan. Kalau bukan dia, siapa lagi coba yang bisa bantuin aku? Iya, Bu. Tapi sementara ini saya bantuin Bu Vivi semaksimal mungkin ya, Bu. Soalnya juga ya sebenarnya keteteran sih, Bu, kalau nggak ada Mbak Putri. Yaudah, aku tuh makasih banget sama kamu. Kalau bukan karena kamu ya kerjaan aku juga berantakan sih. Tapi saya saran aja ya, Bu. Kayaknya Mbak Putri emang nggak mau banget dijodohin. Jadi kalau misal nanti ketemu lagi, biar nggak berantakan kayak gini, jangan dicoba-coba lagi buat ngomong soal perjodohan ya, Bu. Bayu itu orangnya baik banget. Dia tuh sempurna banget buat adik aku. Iya, dia mapan, pinter, anaknya baik-baik. Dan menurut aku dia tuh penyayang. Jadi laki-laki sempurna yang cocok dan pantas buat Putri, yang menurut aku Bayu. Ya, menurut aku kamu harus jujur sama perasaan kamu dan Vivi juga. Mungkin kamu sakit di awal atau rusak di awal daripada ntar kamu ngejalaninnya dan kamu ngerasa nggak enak dan semua orang juga bakal ngerasa tersakiti kalaupun itu nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Artinya bakal banyak orang yang terluka. Tapi aku bingung cara ngomongnya sama Vivi. Apa aku harus jujur aja ya? Ya harus, kamu harus jujur, harus tegas juga. Jangan hanya menggantung apa yang diharapkan Vivi. Ya, kalau misalkan kamu emang
mau ngelanjutin apa yang Vivi inginkan ya silahkan. Kalau kamu mau berjalan sesuai dengan hati kamu ya silahkan. Itu pilihan yang berat sih, tapi menurut aku mending kamu jujur aja apa yang kamu rasain, kamu suka sama orang lain. Dan aku yakin Vivi itu orang yang udah dewasa, dia bakalan ngerti kok dengan pilihan kamu. Dan dia juga nggak bakalan mengikut sertakan atau mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Mending kamu coba aja dulu deh. Ya udah Rif, aku bakalan ikutin saran kamu. Aku bakalan coba jujur sama Vivi. Kalau misalkan aku itu udah menaruh hati sama orang lain, ya meskipun nanti mungkin Vivi nggak bakalan enak lagi sama aku, tapi semoga aja asumsi aku ini salah. Emang kamu udah pernah ketemu sama Vivi? Atau kamu jalanin aja dulu? Nah, aku belum pernah ketemu sih Rif, dan aku nggak tahu adiknya yang mana. Tapi aku nggak peduli, karena aku udah suka sama orang lain. Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti aku bakalan coba ngomong sama Vivi. Aku bakalan jujur sesuai dengan saran kamu. Mending seperti itu. Ya udah, ayo Rif. Ya. Kirain kirain itu paksa. Masalah kecil. Saya tahu Bu Vivi mau yang terbaik buat Mbak Putri, tapi kalau misal Mbak Putri udah nggak mau gimana lagi Bu? Tapi nanti saya coba cari lagi ya Bu. Bu Vivi jangan khawatir ya. Iya. Ya udah, sementara selama nggak ada Putri, posisi manajer kamu yang pegang ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku pengen kamu atur semuanya karena yang paham semuanya kan kamu, Win. Kamu tuh buat aku bukan cuma sekedar asisten, tapi udah sama kayak Putri. Aku tuh juga berharap kamu tuh dapetin laki-laki baik. Nanti ya kalau ada relasi aku yang baik dan cocok buat kamu, nanti aku pasti jodohin ke kamu. Aduh, udah nggak usah repot-repot Bu. Saya Kamu juga nggak mau dapet pengusaha muda. siapa sih yang nggak mau? Cuman kan saya di sini udah berterima kasih banget sama Bu Vivi, udah baik sama saya, udah mau anggap saya lebih dari asisten. Itu udah lebih dari cukup buat saya Bu. Saya juga makasih banget Bu Vivi udah percaya sama saya buat posisi ini. Ke depan kamu jangan panggil aku ibu lagi ya, panggil Mbak aja, sama Boleh. kayak Putri. Boleh. Ya boleh lah. Iya. Oh deh. ya, daripada kamu tinggal di kontrakan, di rumah kan aku juga sepi, nggak ada Putri, ada kamar kosong kan? Ya tapi kalau misal nanti Putri balik kan saya. Iya nggak apa-apa, di rumah kan ada kamar kosong, itu bisa kamu tempatin. Iya deh. Iya Mbak. Makasih banget. Aduh mau nangis. Iya, Saya jadi terharu ada orang sebaik ini sama saya. Kamu tuh ikut aku udah lama banget, jadi udah sepantasnya aku memperlakukan kamu kayak gitu. Ya ampun. Kamu bisa nggak tambah orang lagi atau cari orang kepercayaan yang bener-bener bisa untuk nemuin Putri? Mbak Vivi jangan khawatir. Saya udah berusaha semaksimal mungkin buat Mbak Putri ketemu, dan mereka udah berpencar di titik-titik tertentu yang Mbak Putri udah sering kunjungin. Jadi jangan khawatir, saya pasti ketemu sama Putri. Selama ini kan kita nyarinya di tempat-tempat yang oke lah ya. Apa dia? Nggak mungkin lah dia tuh nggak bisa hidup susah. Ya tapi kalau misal nanti nggak ada di tempat-tempat tertentu, saya bakal kerahkan mereka lagi ke tempat yang lain juga, termasuk di luar kota juga, Mbak. Iya, ya udah, kamu lanjut ya. Iya. Aku juga masih ada urusan. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam Tumben Mbak, agak telat. Iya Mas, hari ini yang pesan makanan cuma sedikit. Oh. Sedikit. Kan biasanya nggak telat kalau sedikit. Oh iya ya, emang saya telat. Ya udah, yuk. Tapi saya nggak bakal digebukin kan Mas, meskipun Enggak. antara 5 menit. Enggak dong. Jadi hari ini pesanan Mas. Nih. Kasih ya. Oh ya Mbak, sama-sama. untuk besok
Terus satu minggu ke depan aku nggak ada di rumah. Loh, kemana Mas? Mau ke luar kota. Oh, ya Jadi udah. nanti tak hubungi lagi ya kalau udah pesan. Ya udah, berarti 1 minggu ini Mas libur buat saya anterin makanan kan? Iya udah kalau gitu. Atau makannya mau saya anterin keluar kota sekalian? Wah, nggak usah lah. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Ya. Sampai ketemu kembali. Ya udah Mas, nggak apa-apa, pergi duluan. Ya udah Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Tumben nih nggak nyala, ada apa sih? Please deh, jangan mogok hari ini. Orderan masih banyak, tahu nggak? Ini kenapa lagi? Dengsa. Kayaknya aku kenal ya sama perempuan ini. Nyala deh. Alhamdulillah. Oh Putri. Oh Putri ngapain berpakaian seperti itu? Kamu bareng sama siapa kesini, Fit? Fit, kamu bareng sama siapa Saya kesini, Fit? sendirian, Bu. Tunggu bentar. Ibu ngapain pakai motor tua dan berpakaian seperti ini? Kayaknya Fit, kamu jangan sampai bilang sama kakak aku kalau aku ada di sini. Jangan-jangan kamu kesini bareng sama kakak aku ya? Bu. Duh, mati aku, Fit. Ibu dari kemarin emang udah dicari sama Bu Vivi, tau nggak? Ibu ngapain sih Bu nyamar-nyamar seperti ini sih Bu? Hah? Ya kalau menurut kamu gimana? Vi? Kamu lagi nggak ada kerjaan kan, Vi? Aman sih, udah diberesin sama Windy. Oh gitu. Ada hal penting apa sih? Eh, Aku juga mau ngomongin hal penting sih ke kamu. aku sebenarnya nggak enak buat ngomong sama kamu, Vi. Tapi kalau misalkan aku nggak ngomong, Iya nggak apa-apa, Bay, mending ngomong aja deh. ini bukan soal kerjaan. Tapi Iya aku tahu, pasti soal adik aku kan. Aku Iya, juga mau ngomongin soal adik aku sih. Yaudah kamu dulu kalau gitu nggak apa-apa. jadi gini, Vi. Yang pertama, aku belum pernah ketemu sama adik kamu. Dan Iya sih. aku tahu pasti adik kamu adalah adik orang yang baik dan Ya justru itu, aku juga menganggap kamu tuh laki-laki sempurna buat adik aku, Bay. tapi gimana ya, Vi? Iya udah kamu deh ngobrol dulu. Tapi aku suka sama orang lain, Vi. Dan aku nggak bisa bohong sama diri aku. Aku nggak mau nyakitin adik kamu. Artinya kamu nolak adik aku. Ya aku bukan nolak, cuman ini pertimbangan untuk aku dan kamu, Vi. Ini urusan hati. Kalau misalkan kita bareng sama orang yang nggak kita tahu dan nggak kita sayang, aku khawatir nanti ujung-ujungnya kita nggak berakhir baik, Vi. Nggak apa-apa deh, Bay. Mending kamu jujur. Maaf ya aku terlalu memaksakan. Karena adik aku itu ya sebenarnya nggak pernah tertarik untuk kerja sama aku. Akhirnya aku pengen dia tuh kenal sama kamu ya supaya dia ada semangat untuk ngurusin perusahaan. Dia katanya nggak mau, kalau harus terima-terima aja padahal ini semua kerja keras aku. Padahal aku maunya dia belajar bareng aku, lewat kamu juga. Tapi ya udahlah, kalau kamu nggak setuju sama perjodohan ini, aku bisa apa? Pasti tahu kan kenapa aku keluar dari rumah itu? Karena aku nggak mau dijodohin, Fit. Bu, menurut saya sih pilihan Bu Vivi itu udah yang terbaik buat Bu Putri. Fit, sekarang itu bukan zamannya nenek moyang yang selalu dijodoh-jodohin. Aku juga bisa nyari jodoh aku sendiri. Lagian aku juga masih belum menikah, umur aku masih muda banget kayak gini. Kamu mending nyuruh Bu Vivi, kakak aku aja buat nikah duluan, jangan aku. Apaan sih? Tapi kakakku udah nikah ya? Udahlah, ngapain sih bahas itu? Bu Putri, emang zaman sekarang bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Tapi gak ada salahnya kalau semuanya Ibu Putri itu ngikutin saran dari Mbak Bu Putri, Bu Vivi.
Dan aku juga nggak mau dijodohin sama orang kaya. Kamu tahu sendiri kan, Fit, orang kaya cowok sekarang itu sombong-sombong. Dia itu selalu angkuh dan ya mau menangnya sendiri. Biasanya sih gitu kalau orang udah berpakaian pakai jas. Bu Putri ini gimana sih? Di luaran sana perempuan itu sangat sulit mencari pendamping yang kaya raya yang sudah punya masa depan yang mapan. Di sini Bu Putri malah menolaknya. Hah? Terbalik banget sih, Bu. Kalau masalah duit aku juga bisa nyari sendiri. Jangankan dari kakak aku, dengan cara aku jadi kurir antar makanan aja, aku juga bisa dapat duit. Iya. Fee-nya juga lumayan kok. Bu Putri, kalau orang cuma cari duit doang, emang bisa. Tapi di sini harga dan martabat Bu Putri itu bakal direndahin sama orang-orang kalau semuanya Bu Putri bersatu seperti ini. Udah deh, mending kamu diem aja. Yang tahu permasalahan ini cuma aku. Aku pergi. Bu. Dan awas ya kamu sampai bilang sama kakak aku kalau aku ada di sini. Kunci mulut kamu atau enggak aku. Ih. Bu, nggak mau dipikirin dulu, Bu. Aku udah mikir banyak kali. Pas aja kamu sampai bilang kakak aku hajar. Ngapain masih di sini? Mau ikut aku kerja? Ya, enggak lah, Bu. Ya udah pergi. Awas ya. Sampai bilang Iya. sama aku. Orang kaya lah jadi pengen orang miskin. Dan sebenarnya adik aku juga kabur sekarang. Kabur? Ya mungkin karena aku terlalu maksain dia untuk ngurusin kantor dan juga untuk perjodohan ini. Ya udah, kamu tinggal bilang aja sama adik kamu kalau misalkan kita nggak jadi mau dijodohkan. Ya masalahnya aku nggak bisa hubungin dia sama sekali. Aku lagi usaha udah hampir sebulan ini sih. Aku Dia kan kabur kemana ya? ngobrolin ini bulan lalu sama kamu. Aku langsung ngomong tuh sama dia. Gak lama dari itu dia nggak pernah pulang. Ya udah gini deh. Aku juga bakalan bantu kamu. Aku bakalan cari informasi tentang adik kamu. Ya udah nanti aku bakal infoin deh adik aku kayak gimana. Padahal aku niatnya nggak kasih tahu dia kayak gimana. Ya biar kalian langsung ketemu aja secara natural gitu tanpa harus tahu adik aku gimana kamunya. Ya udah deh gue kalau gitu nggak apa-apa. Tapi saran aku, Vi, kamu jangan terlalu fokus sama adik kamu juga. Kamu juga harus fokus sama diri kamu sendiri juga. Kamu jangan kerja terus. Kamu juga harus jaga kesehatan. Dan juga kamu harus memikirkan hati kamu juga. Baik, yang penting buat aku itu kan kebahagiaan adik aku. Ya udah, kalau gitu aku minta maaf ya sama kamu udah maksain ini semua. Kamu gak perlu minta maaf, Vi. Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu. Kamu juga udah sering bantu aku, tapi aku malah kayak gini. Gak apa-apa, aku juga lagi usaha biar adik aku bisa pulang. Aku juga bakalan bantu kamu ya. Ya udah nanti aku hubungi kamu lagi ya. Makasih, Vi. Ya. Untung aja Vivi ngerti dan adiknya juga nggak mau buat dijodohin. Harus bilang nggak nih ya sama Vivi? Nah, Kalau David. nggak bilang nanti aku dimarah. Win deh. Win. Ngapain di sini? Dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Tadi aku ketemu sama Bu Putri, tau nggak? Serius? Iya serius. Ada di mana? Dia kayaknya bekerja di antar makanan. Jasa. Iya, GoFood. Kok kamu salah orang? Gak mungkin kali Putri kerja. Mata aku masih normal, gak rabun loh ya. Hah? Aku berbicara langsung sama Bu Putri. Dia pergi dari rumah karena mau dijodohin sama Bu Vivi. Ya aku tahu masalah itu. Tapi kamu jangan bilang-bilang Bu Vivi ya. Ini aku rencananya mau ngomong sama Bu Vivi. Jangan. Emang kenapa? Aku mau bayar kamu, David. Tunggu bentar. Di sisi lain Bu Vivi cari informasi. Kamu malah mencegat aku.
Ini maksudnya apa ya? Fit, aku minta tolong ya sama kamu ya, Fit. Kamu teman aku satu-satunya dan aku percaya sama kamu. Jangan-jangan kamu keenakan dengan posisi kamu yang sekarang ya? Hah? Fit, siapa sih yang gak nyaman di posisi ini? Kalau nggak ada Putri, aku bisa tinggal di rumah Bu Vivi, jadi adik Bu Vivi, dan aku juga dapat posisi pekerjaan yang Putri punya di kantor. Itu kan kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan, Fit, bisa aku Win. minta tolong banget sama kamu. Aku bakal bayar kamu berapapun, Fit. Yakin berapapun. Ayo Hah? dong, Fit, kamu jangan kayak gitu. Ini Fit. bisa. Satu apa? 10 juta lah. 10 juta. Ya udah, iya bisa. Transfer sekarang, aku bakal tutup mulut. Tapi aku pegang ya. Kamu tenang aja. Yang penting ada uang. Apapun bisa berjalan dengan mulus. Tahu nggak? Ya udah, ya aku transfer kamu. Nomor rekeningnya masih Ya sama. pancet. Aku tolong banget ya, Fit, sama kamu. Aku nggak mau aku jadi kayak dulu lagi. Udah, kamu tenang aja. Ya, aku mendukung posisi kamu yang sekarang. Nih, 10 juta. Gitu dong. Nih. Aku minta tolong ya sama kamu, Fit. Iya, tapi lain kali kalau aku butuh duit, Iya, kamu tenang aja. Aku juga bakal selalu ada kok buat kamu. kalau kayak gini dari dulu mah hidup aku bakal sejahtera, Win. Hah? Ya udah, kalau butuh lagi bilang. Tapi Oh iya, Win. soal Putri Aku ingat ya. sekarang lagi capek. Laporan harus dikumpulkan sama Bu Vivi. Lagi gak enak badan deh. Bisa kan kamu? Kamu kok gitu banget sih, Fit? Aku Bu Vivi nih. Jangan. Gimana? Jangan. Iya. Aku bakal Gitu kerjain. dong. Iya. Bentar, hari ini abis dari komplek yang sana kayaknya komplek sebelah deh. Aduh, istirahat dulu deh. Capek banget tau nggak? Panas banget. Aku taruh sini kali ya motornya ya. Aku duduk sana, motornya taruh sini. Istirahat kali ya, jangan kerja terus. Capek tau nggak cari duit. Aduh. Iya Putri. Apaan nih? Apaan nih tiba-tiba datang kayak gini? Emang Salam kek atau permisi? ya aku senang aja kalau misalkan ketemu sama kamu Put. Oh ya, Aku nggak seneng nih ketemu sama kamu. oh berarti kamu gak senang ketemu sama aku? Enggak, badan aku lagi pegel-pegel. Jadi kamu jangan bikin aku nggak mood hari ini karena orderanku banyak. Lagian ya aku udah minta kamu buat jangan terlalu padet buat kerja. Ma, itu urusan kamu, baik. Emang kamu bakal ngasih duit kalau aku nggak kerja? Nggak juga kan, aku bukan siapa-siapa kamu, coba. Put, kan aku udah tawarin sama kamu. Kalau cuman untuk makan atau kebutuhan kamu bisa bilang sama aku. Makan doang, hidup ini bukan cuma butuh makan, baik. Dasar ya emang orang kaya kayak gitu pikirannya segala semuanya butuh duit. Kamu kerja emang buat cari apa? Makan. Buat cari duit kan? Sekarang gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku ini cowok. Beda, kamu itu perempuan. Jadi udah sewajarnya aku ini ngebantu seorang perempuan, apalagi Tapi aku bukan istri kamu, pacar kamu, atau saudara kamu. Mending kamu bantuin yang lebih membutuhkan deh. Aku nggak butuh, aku masih bisa kerja, aku masih kuat, aku masih muda. Apa coba ngelirik kayak gitu? Kau pikir kamu keren kayak gitu? kamu dari dulu sampai sekarang kamu tetap marah-marah terus sama aku. Dan aku nggak bakal tertarik sama kamu meskipun kamu mau ngelirik aku segimanapun. Oh gitu. Iya?
Awas ya, nanti kamu sakit hati kalau misalkan aku nikah sama orang lain. Nikah aja. Beneran, aku disuruh nikah sama kamu. Kok gak jawab? Aku udah bilang tadi bye. Emang aku harus jawab berapa kali? Udah deh, sekarang kita gak boleh egois. Aku bukan orang kaya pun. Yang kaya itu orang tua aku. Dan sekarang apa yang kamu lihat itu bukan turunan dari orang tua aku. Emang dari siapa? Aku gak, Dari kakek kamu. aku gak pernah memanfaatkan kekayaan orang tua aku. Rumah aku beli sendiri, mobil aku beli sendiri, dan aku gak kerja di perusahaan orang tua aku. Terus kamu kerja di mana? Ya aku ngebangun bisnis sendiri dari hasil aku kerja waktu itu. Kamu pikir aku percaya? Astagfirullah. Kamu pikir aku percaya? percaya sama perkataan buaya kayak kamu? Kamu pasti banyak pacarnya juga kan, Bay? Jujur nggak sama aku? Udah berapa cewek yang kamu putusin hari ini? Kamu lama-lama tambah ngelantur ya kalau ngomong. Udah berapa orang juga yang kamu deketin hari ini? Termasuk aku kan? Kamu tinggal nyuruh Pak Supri aja buat ngerjain laporan itu. Kalau kamu yang nyuruh, Bu Vivi, Ini, Enggak, ini Bu. ngobrol aja. ngomongin masalah pekerjaan. Oh, Iya Bu. gimana orang kamu? Kan minta tolong. Saya minta maaf banget Bu. Orang-orang saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi Bu Putri belum ketemu Bu. Atau mungkin saya tambah orang-orang saya buat nelusuri semua sudut kota di sini. Enggak. Artinya Putri nggak ada di tempat biasanya kan? Enggak ada Bu. Atau mungkin Ibu punya saudara di luar kota? Atau Iya, aku kan udah nanya ke semuanya nggak ada. Iya ya. Aku tahu Putri tuh nggak bakal pernah bisa jauh-jauh sih. Cuma Ya. gimana ya tempat yang menurut dia aku nggak bisa nemuin? Di pedesaan Bu. Atau di puncak. Kan biasanya orang Kayaknya iya deh Bu, kayaknya Putri udah sejauh itu, soalnya ini udah ngemerata banget orang-orangnya. Tapi juga nggak ketemu sama Putri. Sosmednya nggak ada yang aktif. Kayaknya dinonaktifin deh Bu. Iya Bu, saya sudah melacak. Nomornya Nggak ada juga Bu. udah dicoba kan pakai nomor baru tapi tetap nggak Sudah aktif. Bu. Sudah saya lakukan semuanya Bu. Atau mungkin saya harus ke puncak untuk ngecek di daerah sana Bu. Enggak. Yaudah, ini deh. Aku pengen kalian tetap usaha. Iya Bu. Iya. Kalau nanti emang akhir bulan ini aku tetap nggak bisa nemuin dia, saran kamuin upload sosmed aja. Iya. Dicari Nanti juga orang bakal hilang. dibantu pihak yang berwajib Bu. Iya, dicari orang hilang dan kita kasih imbalan. Iya Bu. Kalau pihak berwajib sih nggak bisa, karena udah jelas-jelas dia kabur. Iya. Jadi kita minta tolong orang-orang aja Iya. untuk share di sosmed dan kasih upah gitu. Semakin kamu marah-marah, semakin kamu cantik Put. Di gombal. Ya aku bukan gombal, itu sesuai dengan apa yang aku lihat aja. Mau kemana? Punya kerjaan. Terus aku ditinggalin di sini. Mau ikut emang? Ya kalau boleh. Oga. Topi yang aku beliin kan. Gak jadi aku pakai. Udah sana. Usir. Aduh, kamu bilang mau pergi, sekarang Penulisan kamu. dia tetap cuek ya sama aku. Tapi aku juga heran kenapa Putri cuek banget sama aku. Atau jangan-jangan dia emang beneran gak suka ya sama aku. Aku juga gak pernah percaya dengan apa yang aku omongin. Aduh, bikin aku penasaran banget sama perempuan itu. Ngapain ngomong sendiri yuk? Rif, Lihat ya. Emang ada apa? Kenapa lagi nih? gini Rif. Aku udah ngomong sama Vivi. Terus gimana reaksi Vivi? Dan Vivi merespon dengan baik. Ternyata ya Rif, adiknya itu
juga nggak mau buat dijodohin sama aku. Dan yang lebih parah lagi ya, Rif, adiknya itu sampai kabur. Waduh, agak bebal juga adiknya kalau kayak gitu. Tapi ya ini kan sudah sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi sekarang kamu bisa memperjuangkan perasaan kamu dong, tanpa harus ngerasa nggak enak sama orang lain. Benar banget. Dan aku sekarang udah jadi semangat banget buat tambah memperjuangkan. Ya Putri, barusan aku habis ketemu sama Putri. Dia tuh cuek banget Rif sama aku. Dia katanya bilang nggak butuh bantuan dari laki-laki atau siapapun, dia mau kerja sendiri. Buset. Dan itu buat aku tambah semangat dan tambah yakin kalau dia tuh emang bener perempuan yang sangat tulus dan bisa buat aku jadiin istri. Aku setuju sih, tapi jarang-jarang sih ada wanita seperti itu. Seorang wanita mau kerja keras dan ya emang aku pikir orang itu beda sama yang lain sih. Yang lain adanya cuma mau enaknya aja. Jadi dia itu seperti yang kamu bilang barusan. Tapi mohon maaf nih Bu, kalau kita di sosial media. Ya aku tahu bakal malu. Tapi gimana lagi caranya aku bisa balikin dia? Ya harus dibalikin paksa. Aku harus ngasih tahu sama dia kalau perjodohan aku udah ketemu sama Bayu. Aku batalin perjodohan dia sama Bayu. Ya udahlah. Apapun yang terbaik buat Putri bakal aku lakuin. Fit, aku makasih banyak ya selama ini kamu udah bantuin aku. Iya Bu. Mulai malam ini kamu pulang ke rumah ya, Win. Iya Mbak. Aku percaya itu cuma sama kamu. Jadi aku pengen Putri segera ketemu. Kalau semuanya Ibu butuh keamanan, Ibu telepon saya aja Bu. Aman, di rumah kan ada security. Ya udah, kalian lanjut dulu. Aku juga bakal lanjut. Kenapa Mbak? Ada masalah? Geraha Pelita ini daerah mana sih? Oh, di perumahan di sebelah sini Bu. Nggak jauh dari kantor kita Bu. Hah? Kenapa? Nggak jauh. Kenapa Mbak? Kenapa Bu? Bentar, ini kan deket kompleks rumah kamu, Fit. Iya Bu. Kenapa Mbak? Emang ada yang salah Bu dari kompleks saya Bu? Ada temen aku ngirim cewek naik motor pakai topi sama masker. Ini kayaknya persis Putri, tapi setahu aku Putri nggak pernah dia naik motor kayak beginian. Iya, nggak mungkin. Mungkin salah orang Nggak Bu. mungkin sih Bu. Mungkin ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini Bu. Karena Ibu mau ngasih imbalan yang besar Bu. Gini aja deh, Ibu tetap di kantor biar saya ngecek langsung ke kompleks saya Bu. Gimana Bu? Nanti saya kabari Ibu. Iya udah, gampang deh. Vin, kamu handle kerjaan ya. Aku mending samperin daerah sini dulu. Aku bakal berangkat sendiri. Bu, jangan Bu. Win. Itu benar. Win. Itu benar. Ciri-cirinya tadi emang seperti itu. Kalau sampai Bu Vivi duluan ketemu sama Putri, habis aku tahu nggak? Ini kita langsung. Ayo. Bu. Maka dari itu, kenapa aku sampai ninggalin kerjaan aku? Ya cuman gara-gara buat ketemu sama dia. Ya, emang layak sih kamu perjuangkan wanita seperti itu. Ini ya 1001 sih. Ya ada wanita seperti itu. Dia itu jadi kurir udah lama. Dari Bukannya orang yang barusan papasan sama aku kali ya? Pakai motor itu kan? iya, motor jadul itu. Iya. Barusan papasan di depan dia pakai masker, nggak tahu sih aku. Dia tuh kurir, Rif. Dia sering nganterin makan ke rumah orang, terima orderan. Biasanya wanita seperti itu yang ya di saat kamu jatuh down atau ada di titik terendah, dia itu bakal tetap nemenin kamu sampai. Udah yakin dia pasti emang sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Semakin aku deketin dia, dia semakin menjauh. Semakin aku berusaha buat menunjukkan sama dia semakin cuek sama aku. Tuh beda dengan perempuan lain. Sekali aku deketin, gak deketin juga sih, lewat jalan mereka yang goda aku. Ya, Tapi kamu tahu kan, dari dulu aku nggak pernah main perempuan meskipun posisi aku kayak sekarang. ya, tahu. Dia Kamu. malah ngira aku sering main perempuan. Ya karena wanita seperti itu fokusnya cuma kerja, nggak mikirin apa-apa. Dan kalau misalkan dia udah suka sama orang,
dia juga gak bakal macem-macem kayaknya. Macam kayak gitu waktu kamu pertahanin dan kamu perjuangin sih menurut aku. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Aku cari makan dulu ya. Ya. Makasih ya, Dev. Oke. Jadi lega deh. Akhirnya Bayu bisa memperjuangkan perasaannya. Udah beres, semuanya udah diantar, tinggal apa lagi ya? Bentar, aku cek dulu. Kayaknya masih ada makanan belum diantar deh. Nah, kan tinggal satu tempat yang belum aku anterin. Nggak panas banget lagi. Gini banget ya, cari duit. Kita harus Bawa cepat-cepat kesana aja nemuin deh. Putri. Ini dia nih orangnya. Put, Putri, Put, sini dulu bentar. Put, aku udah tahu ya ini kamu, Put. Put, kamu tuh Apaan sih kalian tuh? Lagian kalian tuh apa-apaan sih? Pasti kamu ya, Fit. Ini ulah kamu nih kan? Ulah kamu kan yang bawa Windy ke sini. tapi Emang kamu udah cari? Gini loh Put, aku jelasin dulu sama kamu. Apa coba yang mau kamu jelasin? Put, Bu Vivi itu malah seneng banget. Kamu gak ada di rumah, tahu nggak? ya aku cuma bilang itu sama kamu. Aku gak bilang kalau aku ketemu sama kamu sama Bu Vivi. Tapi Bu Vivi menceritakan semuanya tentang kamu. Kalau kamu cuma beban, kalau kamu gak bisa apa-apa. Makanya aku nyamperin kamu ke sini. Kakak aku bilang kayak gitu. Berarti Kayak gitu. dia ngejodohin aku karena aku nyusahin di rumah gitu maksudnya. Ya bener banget, Put. Itu kamu udah tahu. Ya aku juga nggak mungkin bilang sama Bu Vivi dong kalau kamu udah ketemu sama David. Kamu Lagian ya, aku juga nggak mau tinggal di rumah itu dan aku juga nggak mau nyusahin kakak aku. ya kamu juga nggak mau banget dijodohin kan? Aku juga setuju sama kamu lagian. Sekarang udah zaman apa sih masih dijodoh-jodohin ya kan? Mending sekarang kamu itu gak usah pulang karena Kak Vivi nggak suka sama keberadaan kamu di rumah. Iya, aku juga emang nggak mau pulang kok. Meskipun aku dipaksa pulang sama kakak aku, sama kalian atau kakak aku mau memfasilitasi aku apapun, aku tetap nggak mau pulang. Ya, sebenarnya saya tadi kasihan sama keadaan kamu, Put. Tapi ketika aku dengar langsung dari Bu Vivi ngomong seperti itu, aku langsung ya gak jadi deh. Sekarang kamu bilang Putri, tadi kamu bilang Ibu, gimana sih? Iya Bu, saya minta maaf, ceplosan. Enggak, tapi keputusannya tetap di kamu sih, Put. Cuma aku udah nyampein yang Mbak Vivi rasain selama ini karena ada kamu tuh katanya emang beban banget. Mbak Vivi tuh sebenarnya pengen kamu mandiri aja, makanya kamu dijodohin dan pengen kamu keluar dari rumah. Karena Mbak Vivi juga pengen kebebasan. Dan kamu tahu kan Mbak Vivi sampai sekarang belum menikah, makanya dia sekarang pengen ada space gitu sama kamu. Kamu juga bilang ya sama kakakku, aku juga nggak mau pulang. Kalau misal kamu minta aku nggak bilang juga nggak apa-apa, tapi aku nggak mau ya kamu kerja kayak gini jadi kurir GoFood kayak gini. Ya terus aku mau jadi apa coba? Ya lagian aku kerja kayak gini juga gara-gara kakak kok. Happy juga sih kerja kayak gini, enak daripada kerja di kantor kakak. Itu kantor apaan sih? Menurut saya Bu Putri harus sembunyi deh. Kayaknya Bu Vivi udah Iya, udah ngerahkan. mulai curiga kalau kamu ada di sini di Iya. perumahan Pelita. Ya terus ngapain kakak aku ngejar aku kalau emang aku nggak pantas buat di rumah itu? Iya, maksa buat nikah sama pilihannya Bu itu Vivi. maksudnya. Aku nggak bakal main ke rumah dan aku juga nggak bakal mau dijodohin dan aku juga nggak mau pulang ke rumah. Udah itu aja bilang tuh sama kakakku. Ya tapi Kak Vivi sekarang sudah menuju ke sini, Put. Bohong, aku nggak percaya. Aku Nggak mungkin nih serius. kakak aku ada Tadi di Mbak Vivi yang bilang sama aku, makanya aku buru-buru sama David karena David katanya ngeliat kamu di sini. Iya, ada seorang yang ngirim foto Bu Putri. Penyamaran kamu kurang ini. Kan Bayu. Bayu lama banget sih enggak? Belum selesai ya urusannya. Mbak Vivi. Kok ada di sini? Kamu sendiri ngapain di kompleks ini? Aku bareng sama Bayu sih tadi. Bayu mana? Katanya masih ada urusan, jadi saya nungguin di sini, Mbak. Oh ya, tadi Bayu sempat cerita katanya adiknya Mbak Vivi mau dijodohin sama Bayu, benar?
Ya tapi Bayu nggak mau. Ya nggak mau lah Mbak, soalnya Bayu tuh udah punya pilihan hati dan wanitanya itu nggak main-main Mbak. Bukannya orang kaya, bukan orang apa sih, tapi wanita yang emang pekerja keras. Tadi sempat papasan sih sama orangnya, ternyata orang yang Bayu suka itu pengantar makanan Mbak. Kurir makan. Kurir Iya. makanan. Bawa motor jadul lagi. Mana ada cewek sekarang mau kerja kayak gitu? Nggak ada Mbak. Jadi salut saya sama Bayu. Ini orangnya. Kok Mbak Vivi punya fotonya? Ini teman aku ngirim, dia lagi ngirim makanan, terus aku yakin ini Putri. Bentar ya, Putri? ini fotonya. Mana ya? Ini. Sebentar Mbak. Tadi pas saya papasan sama orang tersebut tuh pakai masker. Dan tadi sempat ngobrol sama Bayu, katanya namanya emang Putri. Atau jangan-jangan Berarti Putri selama ini kabur dan kabur? Bayu sukanya sama adek aku Putri gitu maksudnya. Ya kemungkinan besar seperti itu Mbak. Kayaknya iya deh. Astaga. Lihat ciri-cirinya sih emang seperti yang Mbak tunjukin barusan. Kenapa? Aku seneng banget ya jadinya. Tapi bener, kamu yakin gak salah? Nggak salah Mbak, tadi saya sempat papasan kok sebelum ketemu Bayu sama Putri. Mungkin ya adiknya Mbak Vivi itu. Artinya Bayu itu mau ke seorang perempuan yang Bayu ketahui itu cuma kurir aja. Padahal sebenarnya itu Putri adik aku. Ya kemungkinan kayak gitu, tapi kan Mas Bayu nggak tahu kalau dia adik. Iya, tapi Putri kan namanya. Iya, saya dengar sendiri kalau namanya Putri dan dia itu pengantar makanan. Bayu tuh bangga-banggain dia Mbak di depan saya. Iya, dengan kayak gini aku tuh semakin yakin kalau Bayu emang baik buat adik aku. Ya udah, syukur banget kalau gitu, Mas. Yaudah, aku cari dulu ya. Oh ya, tadi saya ketemu di komplek daerah sini sih. Yaudah, aku cari dulu ya. Mas Arif, makasih banget informasinya. Thank you ya. Iya Mbak. Lari dari rumah jadi pengantar makanan. Dunia apa ini? Mendingan kamu kok pergi. Ini ada apa? Pak Bayu, ngapain di sini Pak? Ya itu bukan urusan kamu. Kalian di sini ngapain? Kalian marah-marah sama Putri? Bukan seperti itu Pak. Kalau kalian tahu ya, dia itu orang yang paling aku sayang. Maksud Jadi kalau kalian macem-macem, berarti kalian berurusan sama Pak, saya minta maaf Pak. kamu Saya minta nggak- maaf. Saya nggak berani Pak. Kamu udah ngapain Putri? Kamu ngapain Pak? Gak ngapa-ngapain kok, Bay, apaan sih, lebay banget. Nah tuh kan. Dia cuma Oh, ngasih bener. tahu kalau kakak aku itu udah nggak sudi aku balik ke rumah. Itu aja. Maksud kamu punya kakak Put? Iya, aku punya kakak perempuan yang udah nggak sayang sama adiknya, yang udah nggak mau adiknya Siapa yang gak Puvi. sayang sama kamu? Aku tuh nyariin kamu, Put. Kakak, Vi, Ini kenapa kalian berdua di sini? iya mereka ketemu sama aku. mereka bilang kakak itu udah nggak mau ketemu sama aku dan emang kalau aku di rumah nyusahin doang gitu kata mereka. Kun, bayar banyak orang buat nyari kamu. Vi, berarti Putri adik kamu? Aku tahu dari Arif, ternyata perempuan yang kamu suka Putri. Bentar, kenal juga kak? Oh, partner kerja ya? Ya dia yang mau aku jodohin sama kamu, Putri. Senyum kayak gitu kak? Iya, dia seneng. Udah gini-gini. David, Bu, Windy, kamu ngomong kalau aku nggak pengen. Aku bisa jelasin. Bu, saya minta maaf Bu. Tadinya saya mau bilang sama Bu Vivi, tapi saya dibayar sama Enggak ya? Windy 10 juta buat tutup mulut Bu. Makanya saya nggak bilang. Win, Aku bisa jelasin. aku tuh udah nganggep kamu loh. Tapi aku bisa jelasin. Kenapa? Kamu nggak pengen Putri pulang? Ya, sebenarnya aku udah ya emang udah gantiin posisi Putri sebagai adik dan juga Kalaupun Putri balik, aku juga nggak bakal buang kamu. aku minta maaf, Mbak. Aku minta maaf, Put. Tolong jangan pecat Wajar aku. banget nih Vi.
Kamu demi harta kamu jadi kayak gini. Aku minta maaf, Put. Nggak tahu berterima kasih banget nih, Vi. Iya deh, Bay. Urusan perjodohan aku serahin ke kalian, entah mau lanjut atau enggak. Tapi yang aku tahu, Bayu itu suka sama kamu. Dia nolak perjodohan dengan aku karena nggak tahu kamu. Dan dia tuh Aku nggak bilang pernah nolak ya, Vi. Iya kan, kamu nggak tahu kalau Putri adik aku. Iya itu. Iya, kamu milih kurir kan? Dia kan maksudnya. Ya oke. Aku nggak pernah salah kan kalau pilihan kakak nggak pernah main-main. Nggak pernah meleset. Ya udah, David, Windy, kita ngobrol di kantor. Jangan berkaca dong, Bu. Udah. Yang mau ngecat siapa sih? Iya, Bu. Kak, aku pulang nggak? Ya iyalah. Baik, Biar pulang sama aku ya. bawa pulang ya. Oke. Ini motor siapa? Kamu beli dari tabungan kamu? Ya udah, baik, bawa pulang ya. Ya udah. Biar mobil kamu Arif yang bawa. Ya udah. Buat sarapan kakak sekalian. Ya udah, Makasih ya, Vi. baik-baik ya kalian. Ya. Dah, bisa senyum-senyum kan? Kamu bilang tadi jodoh yang tepat. Enggak, Kamu aku jadi- nggak bilang kayak gitu. Aku cuma bilang nggak meleset. Aku udah nyangka nih dari awal. Kamu pasti suka. Kamu dari sama awal aku. ketemu sama aku selalu kepikiran kayak gini ya, Bay. Ya, gimana ya, Put? Emang kamu nggak suka sama aku? Suka nggak ya? Ya, aku kali ini nanya serius nih sama kamu. Suka. Aku suka sama kamu sejak pertama kita ketemu. Sejak aku nganterin makanan ke rumah kamu. Aku juga kok, Put. Terus, kamu mau nggak kalau misalkan melanjutkan perjodohan ini? Ya, kan kakak kamu ngejodohin kamu sama aku. Emang kamu mau Ya, aku nolak awalnya kan aku nggak tahu. menikah Kalau misalkan- sama kurir pengantar makanan? Ya nggak apa-apa. Buktinya dari awal aku mati-matian buat perjuangin kamu. Aku pikir awalnya kamu laki-laki kayak yang sombong. Ternyata enggak ya, Bay. Kamu kan bisa menilai sendiri aku ini sombong atau enggak. Ya udah gini aja deh. Sekarang kan kamu udah terima aku. Dan Emang udah, aku bilang iya? Aku cuma bilang suka, Bay. Aku nggak bilang aku nerima perjodohan ini. Gimana sih? ya udah sekarang kamu jawab, kamu terima atau enggak? Ya udah. Sekarang kamu bareng sama aku naik motor ini, oke? Ya udah, ayo. Ayo.